Masa SMA harusnya jadi masa-masa paling indah ya, harusnya. Tapi ini ada satu cerita yang tragis. Ada seorang cewek yang nolak cowok, tapi habis itu si cewek malah dapat penyiksaan yang setara dengan penderitaan di neraka. Lebay. Nanti kalian bakal tahu ceritanya. Kalau ada manusia yang berperilaku seperti monster, gak punya hati nurani. Ada orang yang tega menyekap seseorang selama berbulan-bulan, dan orang itu cewek yang notabene masih SMA dijadikan sebagai pelampiasan nafsu. Gak cuma itu doang, gak cuma seks, tapi juga disiksa dengan sangat kejam. Gak ada manusiawinya. Saking kejamnya, si korban sampai minta dibunuh. Selamat datang di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme investigasi, Persami bukan pula jurnalisme data. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Itu tadi adalah sebuah pengalaman tragis dari seorang gadis yang bernama Junko Furuta. Gadis remaja asal Jepang yang baru berusia 17 tahun. Kisahnya jadi catatan kelam karena keadilan belum sepenuhnya ditegakkan kepada para pelaku. Namaku Junko Furuta. Dan ini bukan kisah cinta. Atau setidaknya bukan kisah cinta yang aku harapkan. Saat teman-temanku berjodoh dengan lelaki yang baik, aku justru dipertemukan dengan seorang monster, Hiroshi Miyano. Aku dan Hiroshi satu sekolah, di SMA Yoshia Minami, Saitama, Jepang. Sebenarnya aku gak paham, kenapa suatu hari Hiroshi tiba-tiba menyatakan cintanya. Dia pengen jadi pacarku. Mungkin menurutnya aku cantik dan cukup populer di sekolah. Tapi kalau boleh jujur, aku benci popularitas. Gak butuh. Popularitas kadang malah membuatmu dijauhi orang-orang. Padahal aku ingin berteman baik dengan semua orang. Ngomong-ngomong, aku tolak Hiroshi. Kenapa? Karena dia bukan lelaki baik. Dia itu preman sekolah, tukang bully, satu tongkrongan sama Yakuza. Kamu tahu Yakuza? Organisasi mafia Jepang. Mungkin sekarang bukan zamannya ya. Tapi pada era 80-an, Yakuza punya kekuatan yang cukup berpengaruh di Jepang. Ini organisasi preman yang mengancam hidup orang banyak. Bisnis-bisnisnya ilegal, seperti perdagangan manusia, narkoba, dan pornografi. Mana mau aku pacaran sama calon anggota Yakuza. Lagi pula aku tahu Hiroshi sebenarnya lebih suka sama perempuan nakal. Yang suka mabok, ngerokok, atau pakai narkoba. Persis seperti gaya hidupnya dan teman-teman satu gengnya. Yang gak aku sadari, penolakan itu ternyata berbuntut panjang dan menjadi awal dari kisah tragis yang menimpaku. Kisah legendaris yang menggegarkan masyarakat di seluruh Jepang. Malam pertamaku di neraka. Malam pertama sebelum kemudian disekap selama 40 hari di kamar Minato bersama Hiroshi dan teman-teman biadabnya. Pada malam itu, aku diperkosa, digilir oleh Minato, Miyano, Ogura, dan Watanabe. Sakit, perih. Jangan bilang kalau kalian pernah ngerasain apa yang aku rasakan. 40 hari. Jangan tanya berapa kali aku harus melayani nafsu bejat mereka. 300 kali? 400 kali? Entah, gak kehitung. Gak cuma jadi budak seks para babi biadab itu. Aku juga dijadikan samsak hidup buat mereka. Entah apa yang merasuki otak monster-monster itu. Tubuhku diikat tali, lalu digantung di plafon. Dalam kondisi yang tak berdaya, mereka memukuliku. Berkali-kali. Di perut, paha,
muka, lengan, setiap hari. Tenagaku habis kupakai untuk menahan rasa sakit. Aku kelaparan setengah mati. Gak pernah dikasih makanan atau minuman yang layak. Bahkan, percayalah, aku pernah disuruh untuk memakan kecoak. Dipaksa untuk meminum air kencingku sendiri. Belum termasuk siksaan-siksaan lain yang amat sangat gak manusiawi. Aku dipaksa tidur di balkon dalam kondisi sedang dingin-dinginnya. Vagina dan anusku dimasuki benda-benda aneh sampai aku mengalami pendarahan hebat. Pernah sekali, aku punya kesempatan untuk telepon polisi. Saat itu, aku sudah disekap selama sebulan. Sayangnya, aksiku ketahuan. Hukumannya, disiksa lagi, dipukuli lagi. Oh ya, ada yang baru. Kali ini, bagian tubuhku ada yang dibakar. Hingga akhirnya sampai di satu titik, aku udah gak tahan lagi. Aku memohon kepada mereka agar aku dibunuh saja. Tolong, sudahi penderitaan ini. Dan kamu tahu apa reaksi mereka? Mereka tertawa. Tertawa. Dan tertawa. Ada bagian yang gak kalah disturbing. Bagaimana pelaku membuang mayat Furuta. Ya, Furuta akhirnya meninggal dunia. Luka-luka di tubuhnya membusuk, jadi infeksi. 4 Januari 1989, setelah disiksa selama 2 jam, Furuta akhirnya meninggal dunia. Hiroshi dan kawan-kawannya membungkus mayat Furuta dengan selimut, menempatkannya ke dalam drum bervolume 200 liter, lalu mengisinya dengan semen basah. Semen. Sakit memang. Jam 8 malam, masih di tanggal yang sama, 4 Januari 1989, mereka membawa drum itu ke pinggiran kota Tokyo, lalu membuang ke dalam truk semen. Dan baru beberapa minggu kemudian, pelaku ditangkap oleh kepolisian Jepang. Sementara itu, drum yang berisi mayat Furuta ditemukan 2 bulan setelah penangkapan, di sekitar bulan Maret. Pengadilan pun digelar. Tapi kamu tahu, apa yang menjadi keberatan warga Jepang saat itu? Apa yang sebenarnya membuat orang-orang gemes sampai hari ini? Ya, sampai hari ini. 1. Kerja kepolisian sangat lambat. Orang tua Furuta seharusnya curiga. Meskipun anaknya meminta untuk tidak dicari, ya tapi nggak sampai berminggu-minggu juga. Dan seharusnya polisi mengembangkan penyelidikan, melakukan pencarian yang lebih serius, berdasarkan kesaksian teman-teman Furuta di sekolah. Andai kata polisi bisa bekerja lebih cepat, mungkin Furuta bisa diselamatkan. Dan tentu saja, dalam kondisi yang masih bernyawa. 2. Putusan pengadilan yang hanya memvonis pelaku selama 7 hingga 20 tahun. Di satu sisi, pengadilan memang bimbang karena para pelaku masih di bawah umur. Tapi hukuman itu diprotes keras oleh masyarakat Jepang karena dianggap kurang setimpal dengan penderitaan yang dialami oleh Furuta. Apalagi setelah pelaku bebas. Banyak dari mereka yang ditangkap lagi karena melakukan penganiayaan sampai percobaan pembunuhan. Mereka harusnya dipenjara seumur hidup. Begitu kata orang-orang. Sebagian bahkan bilang mereka pantas dihukum mati. Junko Furuta dimakamkan pada 2 April 1989. Keluarga dan teman-teman dekatnya hadir.
dan larut dalam kesedihan yang sangat mendalam. Kisahnya, nestapanya, kemudian abadi dalam novel, film, hingga lagu. Saya Rifa dan rekan saya Yantina. Be aware, be safe. Sampai jumpa di Bersami selanjutnya.